Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Mas Linda Nora Nurrohmah, dan teman saya. Zulita Lutfiana. Di sini kami akan mempresentasikan proyek klasifikasi persetujuan kredit atau kredit approval menggunakan algoritma decision tree. Tujuan akhirnya adalah membandingkan performa antara baseline model dengan optimized model. Yang pertama, kita akan masuk ke tahap EDA atau Exploratory Data Analysis. Saat pemeriksaan awal itu ditemukan bahwa tipe datanya itu masih bercampur antara numerik dan kategorikal atau objek. Selain itu, menggunakan fungsi is-null juga. Ditemukan juga missing values di beberapa kolom yang perlu ditangani. Kemudian saya juga memeriksa distribusi target pada kolom A16, di mana terlihat data ini itu imbalance, di mana pengajuan yang ditolak atau kode B-nya itu jauh lebih banyak, mencapai sekitar 69% dibandingkan yang disetujui. Ini menjadi catatan penting agar model tidak bias ke kelas mayoritas. Sebelum kita masuk ke permodelan ini, saya sudah melakukan preprocessing. Yang pertama itu ada imputasi, yaitu mengisi data kosong yang tipenya numerik dengan median dan kategorikal dengan nilai modus. Setelah itu, ada juga encoding. Ini yaitu mengubah seluruh data teks menjadi angka menggunakan label encoder agar bisa diproses nantinya oleh algoritma decision tree. Setelah proses EDA-nya selesai, kemudian kita akan masuk ke tahap permodelan data, yaitu datanya dibagi menjadi 80% training dan 20%-nya testing menggunakan teknik stratified sampling agar proporsi kelasnya itu tetap terjaga. Lalu yang model pertama adalah baseline model. Di sini saya menggunakan parameter default, di mana fungsi maxDip-nya ini diset ke none. Artinya, pohon keputusan itu dibiarkan tumbuh sedalam mungkin untuk mempelajari data latih atau data training secara detail tanpa batasan. Nah, dari situ hasilnya akan dapat dilihat pada metrik evaluasi ini. Akurasi di mana akurasi trainingnya itu sangat tinggi atau hampir sempurna. Namun akurasi testingnya itu sangat anjlok. Jadi terdapat selisih atau gap yang besar antara keduanya. Ini mengindikasikan terjadinya overfitting, yaitu model ini terlalu menghafal data training namun gagal untuk memprediksi data baru. Nah, selanjutnya kita masuk ke modeling optimize. Di sini untuk mengatasi masalah overfitting, saya melakukan hypermeter tuning. Saya menggunakan metode grid search GP untuk mencari kombinasi mana parameter yang terbaik. Nah, di sini saya membatasi kedalaman dari pohonnya ini, yaitu max depth-nya, yaitu ada 5, 10, dan 15, dan seterusnya. Dan mengatur jumlah sampel minimal pada daun min sample leaf, yaitu 1, 5, 10. Nah, di sini agar struktur pohonnya itu lebih menjadi sederhana dan umum. Nah, di sini ada hasil dari proses tadi, yaitu didapatkan kombinasi parameter yang terbaik. Dan kemudian saya gunakan untuk membangun optimized model. Di sini kita udah masuk ke hasil temuannya, yaitu interpretasi hasil temuan dari model yang sudah dioptimasi tadi. Nah, pertama, cara membaca confusion matrix ini di kotak kiri atas ini, yaitu true negatif, yaitu jumlah nasabah beresiko yang sukses ditolak oleh sistemnya. Untuk true positifnya yaitu di kotak kanan bawah, yaitu nasabah layak yang sukses disetujui.
Fokus utama perbankan adalah menekan kotak kanan atas, yaitu false positif. Ini adalah nasabah yang diprediksi layak, padahal aslinya bermasalah. Model optimasi ini berusaha meminimalisir kesalahan untuk mencegah kredit yang macet. Topik yang selanjutnya yaitu cara membaca alur keputusan model melalui decision tree. Dimulai dari root node, yaitu di kotak yang teratas ini, model menyeleksi berdasarkan fitur yang paling krusial. Jika kondisi terpenuhi, yaitu true, alur bergerak ke cabang kiri. Kemudian, jika tidak, akan bergerak ke bagian kanan. Keputusan final diambil saat mencapai leaf node di kotak paling terbawah ini yang menentukan apakah kredit nasabah tersebut diterima atau ditolak. Dari kesimpulan tadi, mari kita lihat perbandingan dari tabel ini. Meskipun akurasi dari training pada optimize model sedikit turun dibandingkan baseline, namun akurasi testingnya lebih stabil dan gapnya sangat kecil. Ini membuktikan bahwa proses optimasi berhasil mengatasi overfitting, menjadikan model ini lebih robust dan siap digunakan untuk nasabah baru. Demikian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.